Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Aulia Farida, SPMSI, dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan, kekuatan untuk dapat hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Salvi Agrema Patresia dengan NIM 03. Saya sendiri sebagai moderator, dan izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Ferli Ramdhani dengan NIM 09, Olga Aulia Tirta Yuliza dengan NIM 15, Betran Hardinata dengan NIM 23, Desrina Bastian Ziliwu dengan NIM 25, Yusuf Riyadi dengan NIM 27. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi kami yang berjudul Etika dalam Pancasila. Baiklah, pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bagaimana sosok manusia yang Pancasilais? Sosok manusia Pancasilais adalah sosok yang selalu mengedepankan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, pengakuan persamaan derajat dan martabat serta hak dan kewajiban di antara sesama manusia dalam membedakan suku, ras, agama, dan status sosial. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan yang kelima, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yusuf. Kepada Saudara Yusuf, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan aliran etika, deontologi, teleologi, dan keutamaan. Etika deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban, dan logos berarti ilmu atau teori. Etika ini menekankan bahwa tindakan baik dan tidak dapat dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan tersebut. Tetapi, berdasarkan tindakan yang dilakukan baik atau tidak, yang artinya tindakan tersebut dikatakan bermoral terlepas dari tujuannya. Selain itu, suatu tindakan dikatakan baik apabila sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. Immanuel Kant 1734-1804 berpendapat bahwa manusia dalam dirinya secara kategoris sudah dibekali pemahaman tentang tindakan baik atau tindakan buruk yang harus dilakukan. Nah, contohnya dari etika deontologi ini adalah jika seseorang diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas mereka itu sendiri, maka itu dianggap benar. Sedangkan dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas. Yang kedua ada etika teleologi. Istilah teleologi berasal dari kata Yunani telos, yang berarti tujuan, dan logos berarti ilmu atau teori. Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi menjawab pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi konkret, tentu dengan melihat tujuan atau akibat dari suatu tindakan. Dengan kata lain, etika teleologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi, terhadap pertanyaan, bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret? Tentu, jawaban etika teleologi adalah pilihan tindakan yang membawa akibat baik. Yang ketiga adalah etika keutamaan.
Berbeda dengan kedua teori etika yang pertama, yaitu deontologi dan teleologi. Maka etika keutamaan atau virtu etis tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan. Juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Dalam kaitan dengan itu, sebagaimana dikatakan Aristoteles, nilai moral ditemukan dan muncul dari pengalaman hidup dalam masyarakat. Dari teladan dan contoh hidup yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi persoalan-persoalan hidup ini. Di sana, kita menemukan nilai moral, tentu, dan belajar mengembangkan dan menghayati nilai tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya Saudara Yusuf. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Olga. Kepada Saudari Olga kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan sistem etika Pancasila. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Etika memiliki arti watak, sikap, adat, atau cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri serta orang lain. Etika bertendensi dengan kata moral, berarti berasal dari hati nurani setiap orang. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 1. Sila ketuhanan. Mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Contohnya, menghormati dan menghargai agama lain. 2. Sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi, kebajikan, dan kearifan. Contohnya, dalam berorganisasi, pemimpin harus mengutamakan sikap adil dalam memutuskan keputusan. Sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Contohnya, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. 4. Sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Contohnya, mengikuti musyawarah dengan tertib agar mencapai mufakat. 5. Sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja, deontologi, atau tujuan saja, teleologi. Akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan, virtue etik. Contohnya, seorang pemimpin harus bijaksana dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima dana bantuan sosial. Baik, saya serahkan kepada moderator Selvi. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudari Olga. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Bertrand. Kepada Saudara Bertrand kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang contoh hadiah yang tulus dan hadiah yang mengundang unsur gratifikasi. Hadiah yang tulus adalah pemberian uang, barang, jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan tanpa mengharapkan adanya imbal balik ataupun dalam bentuk nama baik wibawa.
atau kekuasaan. Contohnya, hadiah kepada mahasiswa berprestasi dalam lomba karya tulis ilmiah. Menurut KBBI, gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Menurut Undang-Undang Nomor 20 2021, penjelasan pasal 12B ayat 1, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Contohnya, pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya, Saudara Bertrand. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudara Verly. Kepada Saudara Verly, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber historis Pancasila sebagai sumber etika. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofi Greenstein atau Weltan Tong. Artinya, nilai-nilai moral Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tapi dapat dalam pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan la berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Dan pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penetapan P4. Diinstitusionalkan dalam wadah PP. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari 5 sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 atas Suprapto tahun 1993 ayat 5. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus pada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggaraan negara. Kemudian ada beberapa pelanggaran etis yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Adapun bentuk pelanggaran terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama yaitu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Dan pelanggaran terhadap etika Pancasila pada zaman Orde Baru yaitu terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Selain itu, adanya pembatasan atau hilangnya kebebasan berpendapat yang hilang dari zaman ini menambah lembar hitam daripada Orde Baru. Sulitnya untuk menemukan pendapat serta rasa takut yang menghantui untuk berekspresi menjadi sejarah yang tidak bisa hilang bahkan tertulis dalam sejarah secara abadi. Dan pelanggaran terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi yaitu berupa euforia kebebasan politik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya,
munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Ketidakbertanggungjawaban masyarakat dalam menyampaikan pendapat justru menambah rusaknya esensi Pancasila karena hanya mengedepankan nafsu yang terpapar di atas. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya Saudara Verly. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Desrina. Kepada Saudari Desrina, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang argumen dan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika. Adapun argumen pada masa Orde Lama, yaitu hal ini tentu menjadi dampak yang buruk bagi bangsa karena sistem otoriter yang dijalankan daripada paham sistem pemerintahan presidensial. Hal ini mendekadenskan bahkan mematikan dari esensi sistem etika Pancasila sendiri. Faktor-faktor yang mendorong hal ini antara lain tingginya rasa percaya kepada pemerintahan dan menganut apa kata pemerintah secara absolut tanpa adanya kritikan yang masuk pada saat itu. Dan kurangnya para masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi juga menjadi faktor adanya hal tersebut. Adapun juga argumen pada masa Orde Baru, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, KKN tentulah menjadikan lembar hitam daripada sistem etika Pancasila. Hal ini justru mendistorsi perkembangan pemahaman dan hak kebebasan berpendapat yang tersekat daripada penyimpangan tersebut. Adanya pembagian jabatan yang menimbulkan KKN membuat rugi masyarakat dari berbagai aspek, baik infrastruktur dan ipteknya. Faktor yang mendorong hal ini adalah pemberian kekuasaan penuh kepada kepala daerah, otonomi daerah, untuk menjalankan rumah tangganya, sehingga kepala daerah sewenang-wenangnya atas kekuasaannya. Adapun argumen pada era reformasi, yaitu penyimpangan, ini tentu menjadi suatu hal yang perlu untuk diperbaiki karena adanya kebebasan berpendapat tanpa dilandasinya kewajiban bertanggung jawab atas apa yang disampaikan menjadi hal yang buruk. Hal ini akan menjadikan masyarakat yang hanya berani bersuara dan enggan untuk mendengar aspirasi yang lain, sehingga hal ini tentu akan mengakibat gesekan-gesekan, bahkan bisa menjadi perang antara saudara karena mudahnya seseorang untuk mengemukakan pendapatnya tanpa dilandasi fakta dan data yang ada. Faktor-faktor masyarakat yang lebih memahami tentang idealisme luar seperti komunisme dan liberalisme sehingga paham sistem etika Pancasila sendiri terlupakan gaya hidup yang hedonisme dan westernisasi menjadi suatu hal kini tidak lagi tabu dalam aspek pergaulan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah hasil materi-materi presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga untuk Ibu dan teman-teman yang telah menonton video presentasi kita kali ini. Saya, moderator, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.